Halo guys, selamat pagi, happy Sunday. Apa kabar kita semua? Saya berharap dan saya terus doakan untuk kita semua. Kita tetap dalam lindungan Tuhan, kasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu, yuk kita memberikan yang respon yang terbaik, mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Seperti tema hari ini yaitu respon yang terbaik. Mari kita beribadah bersama Tuhan, kepada Tuhan, bersama dengan saudara-saudari dan memberikan respon yang terbaik kepada Tuhan. Happy Sunday dan selamat beribadah. Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet. My Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by a heavy stone. Messiah said, and
Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat kembali berada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami semua berkumpul, walaupun masih secara online ya Tuhan, namun kami semua memiliki satu tujuan pada hari ini ya Tuhan. Kami ingin meninggikan dan memuliakan nama-Mu sekali lagi ya Tuhan. Tuhan, kiranya melalui ibadah hari ini, semua beban-beban kami selama 1 minggu ini, semua dosa-dosa kami letakkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Berkatilah jalannya ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah ini, Engkau yang memimpin kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Saya berharap teman-teman yang mengikuti ibadah ini dapat berada dalam kondisi yang sehat dan positif. Hidupnya yang positif, bukan hal lainnya. Dan tidak terasa, sudah 1 tahun kita beribadah online. Dan tampaknya semuanya itu sangat membosankan. Namun saya percaya kasih Tuhan tetap berada dan tetap menyertai kita kapan saja. Saya mengajak teman-teman semua untuk mengecap dan melihat kasih Tuhan kepada kita. Jadi mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Teman-teman, sesuai dengan tema kita pada hari ini, saya berharap lagu yang selanjutnya akan kita nyanyikan ini dapat menjadi respon yang terbaik atas kasih Allah kepada kita semua. Mari kita sama-sama nyanyikan dengan Apa Akan Kubalas. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hati
bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya mengajak teman-teman untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Guys, mari kita persiapkan hati kita, mempersiapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan, meminta penyertaan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti apa firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Untuk pagi hari ini kami masih diberi anugerah untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar firman-Mu. Engkau berkata bahwa kami lapar, kami haus, bukan karena tidak ada makanan, juga bukan karena tidak ada minuman, melainkan karena tidak mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang toke, ya bos, bertemu dengan seorang anak muda, ya, yang keadaannya begitu kasihan sekali. Lalu bos ini mengizinkan anak muda ini tinggal di rumahnya, mensekolahkan dia, ya, dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Begitu mengasihinya. Anak ini pun bertumbuh besar dan bertumbuh besar, ya, tamat sekolah, dan keadaannya pada saat itu berubah, ya, dari yang begitu buruk sekali. Dan akhirnya itu diangkat oleh papa angkatnya. Dan dia sangat bersyukur atas kebaikan papa angkat ini. Ya. Setelah menerima kekurangan dia masih menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Nah, ketika anak ini besar, dia menjadi manajer di perusahaan papa angkatnya. Wow, guys, bayangkan apabila si anak itu adalah Anda.
ya, mendapat kebaikan, menerima kebaikan seseorang, begitu mengasihi Anda, bahkan mengizinkan Anda tinggal di rumahnya, memberikan kekayaannya, segala kepenuhannya kepada Anda. Bayangkan betapa baiknya hidup Anda, bukan? Nah, bagaimana jika Anda menjadi pemuda ini? Apa respon Anda terhadap Papa Angkat ini? Apa respon Anda? Ya, Anda betul guys, yaitu membalas atau mengingat akan segala kebaikan, jasa-jasa dari Papa Angkat ini. Ya, bukan melupakan kebaikannya, itu namanya kacang lupa kulitnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh seorang tokoh Alkitab, yaitu Raja Saul. Dia melupakan segala kebaikan Tuhan. Dia melupakan segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada dia. Dan pagi hari ini kita akan belajar bahwa dari kesalahan Raja Saul, belajar bagaimana kita mengingat atas kebaikan Tuhan. Belajar bagaimana kita memberikan respon yang terbaik kepada Tuhan. Nah, apa respon atas kebaikan Tuhan? Respon yang terbaik itu apa? Ya, silakan Anda membuka Alkitab Anda, ya. Respon yang terbaik dicatat di 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Nah, tema hari ini adalah respon yang terbaik. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, ayat ini adalah kisah Saul di mana dia dikritik oleh Nabi Samuel yang telah mengurapi Raja Saul menjadi raja. Karena Raja Saul tidak mendengarkan firman Tuhan, dia juga melupakan kebaikan Tuhan, dia mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Saat itu Tuhan memberikan satu perintah kepada Raja Saul, yaitu untuk menjadi prajurit perang bagi Tuhan, ya, membinasakan musuh-musuh Tuhan, dan segala harta kekayaan dari musuh itu tidak boleh dijarah, gitu ya. Tetapi Saul, apa respon Saul? Saul tidak mengindahkan perintah Tuhan, ya. Dia membiarkan musuh Tuhan hidup. Dia juga mengambil segala harta dari musuh itu. Ya. Saul tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dia mengabaikan perintah Tuhan. Maka Samuel berkata di ayat 19, ya, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Raja Saul tidak mengindahkan firman Tuhan. Padahal Tuhan begitu baik kepada dia. Ya, Tuhan mencurahkan segala berkat-berkatnya. Apa yang dia curahkan? Apa kebaikan Tuhan terhadap Raja Saul? Di ayat 17. Berkata Samuel, ya, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Nah, Raja Saul, kedudukannya, kemakmurannya, kekayaannya, kekuasaannya, itu semua yang Tuhan berikan. Itu semua berasal dari Tuhan. Tetapi apa respon Saul atas kebaikan Tuhan? Yaitu dia melupakan segala kebaikan Tuhan. Dia tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dia mengabaikannya. Ya. Dia seperti kacang lupa sama kulitnya. Dia menerima berkat-berkat dari Tuhan,
ya. Segala berkat Tuhan dia terima, tetapi dia membuang sang pemberi berkat itu. Oleh karena dia telah membuang sang pemberi berkat itu, yaitu Tuhan. Maka Alkitab menulis bahwa Tuhan juga membuang Raja Saul. Story selanjutnya ya memberitahu kita bahwa Saul, Raja Saul, kehilangan segalanya yang dulu dia pernah miliki. Kekayaannya, kedudukannya, kekuasaannya, itu ludes alias habis semua. Oleh sebab itu guys, mari kita belajar dari kegagalan Raja Saul. Kita belajar untuk meresponi kasih Tuhan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, apa respon kita? Yang pertama adalah berikan material yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada Anda dan saya. Tuhan tidak pernah memberikan batu ketika kita meminta makanan. Dan Tuhan juga tidak memberikan ular berbisa ketika kita meminta berkat-berkat dari Tuhan. Nah, sebagaimana Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada Anda dan saya, mari kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik, material yang terbaik kepada Tuhan. Ayat 22 ya, tadi dituliskan bahwa apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran? Apakah Tuhan berkenan kepada korban sembelihan? Apakah Tuhan berkenan kepada lemak domba-domba jantan? Apakah Tuhan berkenan? Ya, tentu saja. Ya, Tuhan berkenan kepada pemberian kita. Tuhan berkenan kepada material-material yang kita berikan kepada Dia. Alkitab mencatat bahwa jangan ada seorang pun yang datang kepada Bapa dengan tangan yang kosong. Itu tercatat di dalam kitab Ulangan. Dan Tuhan juga memberikan satu perintah kepada kita bahwa kita harus mempersembahkan korban bakaran ya saat itu ya, yaitu mempersembahkan korban-korban bakaran. Dan saat kita memberikan persembahan ya pada zaman saat itu ya, mereka juga harus memperhatikan domba atau lembu yang mereka persembahkan, apakah ada cacat atau tidak. Kalau cacat tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, dengan kata lain bahwa ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, maka berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Bukan yang terkecil, melainkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, dulu perjanjiannya adalah yang cacat tidak boleh dipersembahkan. Dan mempersembahkan itu ada bagian-bagiannya yang terenak, yang terbaik. Yaitu bagian apa? Lemak-lemak jantan, domba-domba jantan ya. Lemak-lemaknya, bagian lemak-lemaknya. Nah, Tuhan suka yang berlemak-lemak. Jadi guys, kalau Anda gemuk ya, lemak Anda banyak ya, Anda akan menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi jangan takut gemuk, hai para wanita. Bercanda guys ya, jangan dianggap serius. Nah, respon yang terbaik kepada Tuhan adalah kita memberikan yang terbaik, material yang terbaik kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik, bukan yang terkecil. Bayangkan guys, Tuhan begitu baik kepada kita. Dia telah memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Bayangkan kita membeli minuman saja ya, 30 sampai 40 ribu habis. Ya, 50 ribu sekali minum selesai. Ya, masa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memperhitungkan kepada Tuhan. Apakah ini kita sebutkan dengan kasih kita kepada Tuhan guys? Betapa kecilnya kasih kita kepada Tuhan. Apakah hati kita begitu kecil kepada Tuhan? Nah, tentu pemberian material ini bukan hanya tentang uang ya, tapi juga tentang waktu kita. Berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Nah, material ini juga tentang adalah kekuatanmu ya, kekuatan barumu ya. Jadi berikan kekuatan barumu untuk melayani Tuhan, melayani gereja Tuhan. Sebab Tuhan sampai saat ini juga melayani Anda. Sebagaimana Tuhan melayani Anda, maka kita juga wajib untuk saling melayani. Ya, Tuhan menjawab doa-doamu. Itu suatu pelayanan Tuhan kepada Anda, gitu ya. Jadi kita jangan sampai menunggu sampai tua
baru kita mau melayani. Memang melayani Tuhan itu tidak ada kata-kata terlambat gitu ya. Kapan saja kita boleh melayani Tuhan. Tetapi jika kita harus sampai menunggu kita tua baru melayani, itu namanya kita memberikan sisa-sisa waktu kita. Bukan yang terbaik. Nah, saat kita juga ingin dekati Tuhan, berikan waktu Anda yang terbaik untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan Alkitab, bukan memberikan sisa-sisa waktu kita. Ya, sudah mau tidur jam 1, jam 12, jam 11, baru 5 menit berdoa kepada Tuhan. Apakah Anda telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Yuk kita belajar untuk memberikan respon yang terbaik, yaitu berikan material yang terbaik kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah selain memberikan material yang terbaik, yang kedua adalah berikan hatimu, yaitu hidupmu. Respon atas kasih Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya kita memberikan material yang terbaik, tapi kita juga memberikan hati yang terbaik, yang mau taat kepada firman Tuhan, ya, yang mau selalu menyembah Tuhan. Nah, saat ini Anda dan saya sedang beribadah kepada Tuhan. Apakah Anda telah memberikan hatimu yang terbaik kepada Tuhan? Atau Anda sedang bermain handphone, sambil makan, sambil berbaring, atau sambil main games? Yuk berikan hati kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik. Nah, bila dibandingkan antara material yang terbaik dengan hati yang terbaik, maka Tuhan memilih hidup Anda, hati Anda, bukan material Anda. Apa gunanya memberikan material yang terbaik, tetapi hati kita jauh dengan Tuhan? Untuk apa kita bersusah-susah melayani Tuhan, tetapi hidup kita jauh dengan Tuhan? Ya, yang Tuhan inginkan adalah hidup kita. Samuel berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik dari apa? Daripada korban sembelihan. Samuel juga berkata bahwa memperhatikan perkataan Tuhan itu lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan. Ya, dengan kata lain, Tuhan lebih memilih bagaimana hatimu, hati saya, ya, daripada pemberian kita. Yang Tuhan hendaki, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan utamakan adalah hidup kita. Siapa kita, bukan apa pemberian kita. Nah, kalau begitu, apakah material tidak penting? No, bukan seperti itu guys. Ya, dua-dua penting. Nah, kenapa Samuel berkata seolah-olah material itu tidak baik, tidak berguna? Ya, Samuel berkata mendengarkan lebih baik daripada material. Nah, apakah material tidak guna? Tidak. Lalu mengapa Samuel berkata seperti itu? Karena Saul mencari alasan. Alasan apa? Yaitu jarahan itu untuk Tuhan. Gitu ya. Saya jarah harta ini untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Ya, makanya Samuel berkata, lu kira Tuhan suka dengan materialmu. Lu kira Tuhan suka dengan pemberianmu. Yang Tuhan inginkan adalah Anda, ya, hai Raja Saul, mendengarkan firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Nah, jika Anda tidak mendengarkan Tuhan, tetap Anda berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan, material yang terbaik, itu sama saja jong. Ya, jadi ini memberitahu kita bahwa lebih baik kita mempersembahkan uang yang halal, tetap nominalnya sedikit, daripada kita mempersembahkan uang yang tidak halal, yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi itu dari hasil rampasan. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita untuk taat kepada Tuhan. Jika tidak, maka hasilnya jong, hasilnya nol guys. Karena Tuhan inginkan adalah hati kita. Bagaimana kita mendengar perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu guys, yuk berikan hati kita kepada Tuhan, yang terbaik kepada Tuhan, siap untuk mendengar Tuhan. Nah, terkadang ya kita, Anda dan saya, seperti Raja Saul, saat kesalahan terjadi, saat konflik terjadi, kita selalu merasa bahwa kita adalah korban. Kita bukan pelaku. Ya, saya ulangi sekali lagi. Sering sekali Anda dan saya, termasuk saya ya, kita semualah, semua orang, pada saat kesalahan terjadi, pada saat konflik muncul, kita selalu merasa kita adalah korban.
bukan pelaku. Ya, ketika Raja Saul dikritik oleh Samuel, apa kata Raja Saul? Mari kita perhatikan ayat ini. Ya, ayat 20 sampai 21. Saul berkata seperti ini. Aku sudah mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti arahan Tuhan. Tetapi rakyat mengambil jarahan itu, bukan aku. Ya, dan jarahan itu toh nantinya saya akan memberikan kepada Tuhan. Jarahan itu bukan untuk kami, itu untuk Tuhan. Wow, lihat. Samuel bukan saja tidak introspeksi dirinya sendiri, tapi dia menyalahkan orang lain. Saya sudah mendengarkan perintah Tuhan, tapi yang mau menjara ini adalah rakyat itu, bukan saya. Nah, terkadang kita seperti Raja Saul, bukan? Saat kesalahan terjadi, saat konflik muncul, kita selalu merasa bahwa kita adalah korban, bukan pelaku. Apakah Anda sadar? Ya, saat terjadi konflik, saat terjadi kesalahan, kita selalu merasa kita adalah korban. Lalu kita kasih tahu kepada orang lain, kita bisikan keburukan orang lain kepada orang lain itu. Kita juga main medsos, ya. Wah, saya begitu kecewa. Apakah Anda pernah merenungkan diri sendiri? Apakah Anda mengambil waktu untuk introspeksi diri sendiri? Ingat guys, kita semua, termasuk saya, ya. Mari kita memanfaatkan waktu yang ada untuk merenungkan, introspeksi diri. Mengapa? Karena kalau kita menghabiskan waktu kita untuk menyalahkan orang lain, maka kita akan kehabisan waktu untuk introspeksi diri sendiri. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Yuk kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu memberikan material yang terbaik. Selain itu juga berikanlah hatimu, hidupmu yang terbaik kepada Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Saat kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, mari kita selalu mengecek hati kita. Apakah kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita sudah taat kepada firman Tuhan? Bukan selalu menghabiskan waktu untuk menyalahkan orang lain. Ya, yang Tuhan inginkan dari Anda adalah hidup Anda. Dan bagaimana Anda mengasihi Tuhan, itu akan mempengaruhi material yang Anda berikan kepada Tuhan. Ya, semakin Anda mengasihi Tuhan, maka pemberian Anda juga akan semakin yang terbaik. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa di sorga, Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami merenungkan hati kami. Bagaimana dan apakah kami telah mendengar firman-Mu. Taat kepada-Mu. Tuhan, kami mau dibentuk oleh Engkau. Kami mau diasah oleh Engkau. Dan Tuhan, kami ingin rindu memberikan yang terbaik kepada Engkau. Material yang terbaik, hidup kami yang terbaik, waktu kami yang terbaik, dan kekuatan baru kami, kekuatan masa muda kami ingin memberikannya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, karena Engkau baik, Engkau yang terbaik, dan Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Ajari kami juga untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Amin. Praise Him, all creatures.
Halo guys, happy Sunday. Ya, saya percaya bahwa Anda diberkati pada hari ini dan saya terus berdoa supaya hidup Anda lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Nah guys, seperti yang kita dengar firman Tuhan tadi, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah hari ini saya mengundang ya, ketika Anda mempersembahkan persembahan Anda di sini ya, di scan ya, berikan yang terbaik. Bukan yang terkecil, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada Anda dan saya. Nah ada sedikit, bukan warta sih ya, tetapi himbauan. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan bagaimana kita mengingat kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk kita memanfaatkan waktu yang ada untuk merenung kembali ya, bagaimana kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan demi dosa-dosa kita mati di atas kayu salib dan demi membenarkan kita, dia bangkit. Haleluya. Oke guys, siapkan hati untuk merenungkan kasih Tuhan. Happy Sunday dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati Anda semua.